Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Niko Saputra dengan NIM 1901530141 dari kelas B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai klasifikasi mesin learning. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu klasifikasi. Jadi, klasifikasi adalah suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target, sehingga algoritma-algoritma untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorikan ke dalam supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan perbedaan mengenai 4 jenis klasifikasi. Yang pertama ada berdasarkan input dan outputnya, kemudian ada offline dan online, yang ketiga ada mudah dan sulit, yang keempat ada induktif dan deduktif. Oke, kita langsung ke jenis klasifikasi yang pertama, input dan output. Untuk input sendiri itu ada dua tipe, input dan output. Yang pertama, apabila dia inputnya discrete, jadi dia dapat input discrete, dan nanti dia akan menghasilkan model yang mengeluarkan output discrete. Contohnya ada decision tree learning, DCL, termasuk algoritma discrete learning. Terus ada juga input continue. Nah, apabila si ML-nya ini dia dapat input berupa continue, input continue, dia akan menghasilkan model yang mengeluarkan output discrete maupun continue. Nah, contohnya ada artificial neural network atau ANN, termasuk algoritma continue learning. Spot vector mesin SVM, input continue discrete, outputnya dia juga discrete. Inputnya continue, outputnya dia discrete untuk SVM ini. Kemudian jenis klasifikasi yang kedua ada offline dan online. Untuk offline atau biasa disebut batch learning, dia menggunakan atau semua data yang tersedia untuk proses learning tadi, pembelajaran, atau sering disebut dengan pembangunan model. Model ini biasanya memberikan performansi yang bagus untuk data-data awal, dan performansinya akan terus menurun seiring waktu untuk data-data yang akan datang. Kekurangan dari offline learning ini sendiri, dia butuh banyak waktu dan juga sumber daya untuk melatih kembali model tersebut. Terus satunya kebalikan dari offline ada online. Untuk model online, dia sangat bagus untuk sistem pembelajaran mesin yang menerima data sebagai aliran berkelanjutan karena tidak perlu lagi melakukan retraining ulang modelnya seperti offline learning. Kekurangannya sendiri, dia perlu memperbarui model berdasarkan observasinya secara terus-menerus. Kemudian jenis yang ketiga, mudah dan sulit. Mudah, ini untuk yang mudah ya, itu artinya dia mudah dimengerti oleh pengguna. Misalnya decision tree learning, menghasilkan aturan atau rules yang jelas dan sangat mudah dimengerti atau diinterpretasikan oleh pengguna. Contohnya ada pohon keputusan. Kemudian untuk sulit, yaitu hasil pembelajaran sulit dimengerti pengguna. Misalnya ada ANN, Artificial Neural Networks, menggunakan bobot-bobot atau hasilnya itu berupa bobot-bobot sinaptik yang merepresentasikan kurva keputusan. Nah, itu dia sulit dimengerti atau dipahami sama pengguna. SVM pun demikian. Nah, untuk SVM ini dia kan nanti hasilnya berupa support vector yang dimana itu
merepresentasikan batas-batas keputusannya. Itu juga sulit diinterpretasikan sama pengguna. Dan jenis yang terakhir, induktif dan deduktif. Untuk induktif, itu penalaran yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan observasi ganda. Contohnya ada AGS algorithm, ada Prolog ABG. Dan yang deduktif, penalaran yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan premis atau konsep sebelumnya. Contohnya decision tree learning. Kemudian ada Bayesian learning. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai jenis klasifikasi ML yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.